Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Yuliani, NPM A1L019071. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 3 Universitas Bengkulu. Baik, pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang 10 perbedaan bimbingan kelompok topik tugas, bimbingan kelompok topik bebas, dan konseling kelompok. Baiklah, saya akan membahasnya satu persatu. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, bimbingan kelompok topik bebas, yaitu memiliki penguasaan untuk tujuan informasi yang lebih luas. Sedangkan bimbingan kelompok topik tugas bertujuan untuk pengembangan pribadi dan pembahasan masalah atau topik-topik umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi anggota kelompok. Selanjutnya, sedangkan konseling kelompok bertujuan untuk pengembangan pribadi, pembahasan masalah, dan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Selanjutnya, yang kedua, yaitu perbedaan mengenai jumlah kelompok. Pada jumlah bimbingan kelompok topik bebas tidak terlalu dibatasi, yaitu dapat sampai 60 sampai 80 orang. Sedangkan topik tugas yaitu dibatasi 10 sampai 15 orang. Sedangkan konseling kelompok dibatasi sekitar 10 orang. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga yaitu kondisi dan karakteristik anggota. Pada bimbingan kelompok topik bebas yaitu relatif homogen, sedangkan yang bimbingan kelompok topik tugas homogen, dan konseling kelompok yaitu bersifat homogen. Sama ya, bimbingan kelompok topik tugas dan bimbingan kelompok topik bebas. Dan bagian format bimbingan kelompok topik bebas yaitu berupa klasikal dan berupa lebih luas, sedangkan bimbingan kelompok topik tugas yaitu kelompoknya kecil, sedangkan konseling kelompok yaitu kelompoknya kecil. Selanjutnya, perbedaan kelima yaitu peranan anggota kelompok. Pada bimbingan kelompok topik bebas yaitu menerima informasi untuk kegunaan tertentu, sedangkan bimbingan kelompok tugas peranan anggota kelompok aktif untuk membahas permasalahan atau topik umum tertentu yang hasil pembahasannya berguna bagi para anggota kelompok. Selanjutnya, berpartisipasi aktif dalam dinamika interaksi sosial, menyumbang masalah, mencari masalah, berbagai informasi untuk kelompoknya sendiri. Sedangkan untuk peranan anggota kelompok pada konseling kelompok itu aktif membahas masalah tertentu atau masalah pribadi atau di dalam membantu memecahkan masalah anggota kelompok yang sekelompoknya, serta berpartisipasi di dalam dinamika interaksi sosial serta menyumbang pemecahan dalam pemecahan masalah pribadi teman sekelompoknya atau menyerah berbagai informasi saran yang telah dikemukakan. Selanjutnya, pada perbedaan keenam yaitu mengenai suasana interaksi. Pada bimbingan kelompok topik bebas yaitu menolong atau dialog terbatas atau dangkal, hanya sekedar pemulasan saja. Sedangkan
Suasana interaksi bimbingan kelompok topik bebas itu interaksi multi arah atau mendalam dengan melibatkan aspek konektif atau melibatkan aspek tingkah laku. Sedangkan suasana interaksi pada konseling kelompok adalah interaksi yang multi arah atau interaksi yang lebih mendalam, tuntas dengan melibatkan aspek kognitif atau perilaku, dan aspek afektif dan aspek kepribadian yang lainnya. Selanjutnya, perbedaan yang ketujuh yaitu tentang sifat isi pembicaraan dari bimbingan kelompok topik bebas, yaitu umum atau tidak rahasia, sedangkan bimbingan kelompok topik tugas yaitu umum atau tidak rahasia juga, sama seperti bimbingan kelompok topik bebas. Sedangkan konseling kelompok pembicaraannya harus rahasia atau secara pribadi atau dirahasiakan dengan khalayak umum atau orang yang tidak berkepentingan. Selanjutnya, perbedaan yang kedelapan, lama dan frekuensi kegiatan. Lama dan frekuensi kegiatan dalam bimbingan kelompok atau BKP topik bebas itu kegiatan akan berakhir apabila kegiatan itu sudah disampaikan atau diinformasikan atau informasi itu sudah disampaikan jika bimbingan kelompok topik tugas lama dan frekuensinya kegiatannya itu berkembang sesuai dengan tingkat pendalaman masalah topik. Sedangkan konseling kelompok lama frekuensi kegiatannya itu sesuai dengan tingkat pendalaman dan pengentasan masalah. Selanjutnya, perbedaan ke-9, tahap akhir dan evaluasi. Evaluasi dalam bimbingan kelompok dalam topik bebas yaitu tanpa dievaluasi. Sedangkan bimbingan kelompok topik tugas yaitu evaluasinya, prosesnya, keterlibatannya anggota, sedangkan evaluasi isinya, kedalaman pembahasan, serta evaluasi dampaknya itu berupa pemahaman kegiatan terhadap anggota. Dan evaluasi proses, isi, dan dapat juga yang hampir sama dengan bimbingan kelompok topik tugas. Selanjutnya, perbedaan yang ke-10 yaitu pelaksanaannya. Bimbingan kelompok topik bebas ini dilaksanakan oleh guru pembimbing atau narasumber lainnya. Sedangkan konseling bimbingan kelompok topik tugas dan konseling kelompok topik tugas itu sama dilaksanakan oleh konselor. Nah, baiklah, itulah penyampaian 10 perbedaan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Dea Yuliani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengingatkan kita semua, kita sekarang sedang mengalami pandemi atau COVID-19. Tetaplah patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker Anda. Jangan lupa memakai masker Anda dan mencuci tangan Anda pakai sabun, dan jangan lupa memakai hand sanitizer sehingga kita terhindar dari wabah COVID-19.